Oke, selamat malam. Hari ini 8 Maret 2020. Ini adalah konten pertama kami, saya dan Kang Pandu. Insya Allah kita bakal rutin bikin video membahas banyak hal ya Kang. Bahas apa aja kira-kira? Ya, mungkin isu-isu yang ada di Bandung Barat aja deh. Isu-isu di Bandung Barat, terus edukasi politik juga ke masyarakat dan banyak hal lah. Terus nanti mungkin di episode kedua ketiga kita bakal ngobrol langsung sama tokoh-tokoh ya. Ya, dari birokrasi, akademisi, yang politikus juga ya pokoknya orang-orang yang pintar ya, orang-orang yang memiliki wawasan yang luar biasa ya. Tujuan kita biar kita lebih teredukasi oleh beliau-beliau semua. Nah, malam ini kita kayak opening aja lah. Oh, sekarang kita lagi di mana ini Kang? Ini ada di Kafe Suruputput ya, di Suruputput di Desa Cikalong. Desa Cikalong, seru banget. Kecamatan Cikalong Wetan. Cikalong tuh berarti Bandung Barat. Bandung Barat wilayah barat mungkin. Bandung Barat wilayah barat. Bandung Barat. Ya. Bandung Barat. Nah, di Seruput Coffee ya, nanti kalau mau ke sini datang aja ya. Kontak Kang Pandu ya. Ownernya. Bukan. bukan. Owner. Nah, Kang Pandu, kita bahas apa hari ini? Kita bahas yang santai aja ya. Isu-isu di Bandung Barat. Isu-isu di Bandung Barat yang saat ini sedang berjalan dipimpin oleh kepemimpinan Akur KBB Lumpat nih, Kang Pandu nih. KBB Lumpat yang dipimpin oleh Bapak Aum Bara dan Bapak Hengki Kurniawan. Bapak Wakil Bupati Bapak Hengki Kurniawan ganteng. Nah, selama berapa tahun berarti sekarang udah berjalan? Kurang lebih 1,5 tahun lah. 1,5 tahun ya. Kira-kira menurut Kang Pandu apa saja yang sudah dimulai Bandung Barat Lumpat ini? Harus yang Lumpat kan? Ya, kalau yang dimulai, apa yang udah dimulai mungkin yang dikerjakan. Ya. Salah satunya Bapak Bupati Umbara itu udah menjalankan visi Akurnya, yaitu religius mungkin kan. Religius. Salah satunya dengan sholat subuh berjamaah, berjamaah, dan itu rutin. Sering di-share ya di mungkin media itu salah satunya dari menjalankan visi religiusnya. Sholat subuh, sholat duha, dan Pak Bupati subuh. Ada rumah dinas mungkin ya di itu? Pasti punya. Ada, mungkin tinggal di kantor ya. Kalau nggak di kantor sih, paling di rumah dinas. Ya pasti. Ya di rumah dinas. Selain subuh berjamaah, ya yang religiusnya itu, apalagi nih yang sudah dikerjakan selama 1,5 tahun ini dengan jargon Lumpat. Dari jargon Lumpat dan visi Akur mungkin ya. Visi Akur itu A-nya aspiratif, K-nya kreatif, U-nya itu unggul, R-nya religius. Mungkin dari religius mungkin udah dapet lah. Udah dapet. Kalau untuk dari aspiratif, kreatif dan unggul sedang membangun 5 tahun kalemnya 5 tahun. Nah, kalau di segi infrastruktur tuh gimana? Soalnya saya lihat Pak Bupati itu di berita pinjam uang 200 miliar ya untuk pembangunan jalan kan ya? Seperti apa itu? Mungkin dalam hal ini Pemka Bandung Barat meminjam uang ke PT SMI itu langkah yang cukup bagus mungkin ya Kang untuk pembangunan. Jadi sistemnya kan nyicil tuh, nggak bisa langsung dibayar, sekitar 3 tahun kalau nggak salah. Jadi untuk percepatan pembangunan ya salah satunya itu dengan minjem uang dulu lah. Ya, minjam uang itu bagus sih, tapi asal produktif. Ya kalau untuk kepentingannya untuk masyarakat dan salah satunya infrastruktur, ya kenapa enggak? Emang nggak punya duit Pemkab apa gimana itu? Ya mungkin terkendala regulasi. Ya, cara cepatnya itu ya. Cara cepat mungkin, atau ya kan setahu saya sih paling besar ini dana dari Pemkab itu sekitar 3 triliun kalau nggak salah per tahun. Kalau nggak salah nih ya, kalau nggak salah. Tapi kita 3 triliun itu paling besar itu dialokasikan untuk gaji PNS, pegawai Pemkab sampai bawah lah mungkin. PNS mungkin sama honorer. Iya sih, tapi kan masyarakat tuh gak mau tahu kan ya itu duit dari mana. Penting mah gawean
penting jalan lecir yang sesuai janji kampanye ya. Jalan lecir lah yang KBB lecir. Itu penting mah ngeunah ka urangna lah daripada dikorupsi. Nah itu mungkin seperti itu. Pembangunan infrastruktur itu di daerah mana aja? Jalan, apakah semua jalan rusak atau di mana? Kalau yang lagi dibangun sama Bapak Bupati itu mungkin sekarang lagi fokus di wilayah selatan kan. Untuk infrastruktur perbaikan jalan. Selatan itu berarti Cililin, Cihamplas, Sindangkerta, terus dan lainnya lah. Kalau Cikalong tadi barat ya. Ya, kalau Lembang wilayah utara. Lembang utara. Apa siap jadi bupati ini Kang Pandu di tahun. Amin. Mau jadi bupati. Ya, untuk saat ini enggak. Iya entong lah. Malah keneh. Nah, struktur sudah jelas ya, sedang dibangun dan untuk daerah-daerah lain infrastruktur pembangunan jalan ya, perbaikan pembangunan. Alhamdulillah itu penting, jalan serius. Terus ada lagi isu yang sangat ramai Kang, gencar banget ini. Maksudnya isu yang udah jadi konsumsi publik. Apa tuh? Keretakan akur. Soalnya ini emang lumrah ya. Kita sering dengar di beberapa daerah. Dan terjadi juga di Bandung Barat. Ya. Tapi ini asumsi masyarakat kan ya, bahwa masyarakat berpikir ada keretakan antara akur. Terus di media sosial, saya baca di detik.com, Pak Bupati 2018 bilang tidak mungkin ada keretakan. Insya Allah katanya. Gimana tuh menurut Akang? Isu keretakan Bapak Bupati sama Bapak Wakil Bupati mungkin. Iya. Kalau menurut saya sih publik mungkin bebas berasumsi bebas, ya. Ya, betul. Rahasianya. Jadi bukan penglihatan ya. Jadi pandangan saya di media sosial, mungkin dari media sosial, Bapak Wakil Bupati itu pindah partai yang non koalisi. Betul. Yang non koalisi pemenangan akur kemarin. Mungkin kalau disebut lawan waktu pilkada lawan ya. Lawan politik. Nah, bicara lawan politik, kita nggak tahu apakah sekarang jadi partai pemerintahan atau tidak. Kalau ada yang tahu komentar aja. Soalnya kita nggak tahu. Untuk masuk pemerintahan atau pemerintahan saya kurang tahu sih. Bahasa kerennya mungkin oposisi, entah jadi oposisi atau enggak, saya kurang tahu itu. Nah, taruhlah Pak Wabub ini orang dalam keluar. Nah, bisa mengganggu kinerja dan program tidak yang mungkin sudah dirancang sedemikian rupa oleh Akur itu? Ya kalau untuk mengganggu program sih saya rasa enggak bakalan berpengaruh. Tapi kalau untuk mengganggu hubungan emosional antara bupati dan wakil bupati, lalu membangun chemistry wakil bupati dan bupati, mungkin saya rasa mulai terkikis Kang di sana. Mulai terkikis. Iya. Tapi kalau kita flashback ke belakang, Pak Bupati ini salah satu loyalis juga ya di PDIP. Pak Bupati iya, mungkin dari pertama jadi anggota dewan di Kabupaten Bandung sebelum ada Bandung Barat mungkin. Iya. Bapak Umbara sudah menjadi anggota dewan dari fraksi PDI Perjuangan. Nah, kalau kita lihat track record itu bisa jadi nggak mempengaruhi juga ya, karena taruhlah punya jasa besar mungkin ya di PDIP. Ya pasti kalau untuk itu pasti Bapak Bupati Umbara dulunya pernah punya jasa besar lah untuk PDIP Perjuangan Bandung Barat. Jadi ya mungkin hanya emosional saja mungkin ya. Tapi semoga saja tidak terjadi, soalnya kan siapa tahu nanti di masa depan kan ini nggak ada omongan langsung nih dari Pak Bupati bisa wayang ke makia deh. Nah, ada orang mau tenan naon? Ya karena dinamis mungkin. Politik. Betul. Kata-kata seorang politisi yang dari luar sana pasti bilang dinamis kan. Dinamis. Nah, Inggris meren. Dan juga kita lihat antara Pak Bupati dan Pak Wabub itu sudah jarang upload foto bareng kan. Jarang upload foto bareng. Jadi kita kan anak muda itu kalau ngagibah ya tenang setara di foto jeung si eta sih. Jeung kabogona bawa putus ya gitu kan. Putus satu orang lentik gitu lah. Kalau untuk dari jarang upload di media sosial bebarengan gini kan. Itu hak personal Pak Wabub sama Pak Bupati mungkin ya. Mungkin juga emang enggak bareng terus ya.
Ya mungkin bisa. Karena punya kesibukan masing-masing. Ya. Jadi nggak perlu dilihat dari situ lah ya. Nggak perlu dilihat dari situ. Ya wajar lah kita ngerti itu ya kan. Kayak gitu. Oke, berarti kita berdoa sajalah, semoga tidak ada keretakan mungkin ya. Mudah-mudahan nggak ada lah. Kita berdoa saja karena ini untuk kepentingan masyarakat kan ya. Terus video yang baru mungkin 2-4-3 hari ke belakang ya, ada video Pak Bupati apel marah-marah, nangis juga beliau, nangis karena ini alamiah ya, seorang istri gitu melihat suaminya kerja edan-edanan, terus ada juga katanya anaknya itu kangen dan sebagainya sambil nangis. Pak Bupati itu gimana nih menurut Kang Pandun? Menurut saya sih hal yang wajar ya yang diungkapkan dari seorang anak, mungkin di sini Kang Agung ya, Agung. yang rindu Kang Agung teh anak. Ya terus gimana? Mungkin rindu sama ayahnya yang jarang ketemu katanya seperti ya, ini hal yang wajar mungkin ya. Karena kan kerja ya. Ya mungkin karena kesibukan kerja, karena kesibukan agenda dari Pak Bupati yang selalu keliling-keliling yang ngariksa lembur mungkin. Nah, ngariksa lembur 1,8 juta bro, atuh wajarnya 1,8 juta masyarakat. Cuman dah hati emang kan namanya keluarga gitu ya. Jadi kita doakan sajalah untuk semua yang berada di pemerintahan Bandung Barat. Resiko dari seorang pejabat publik ya. Betul. Pasti jarang ketemu sama anggota keluarganya. Betul. Terus ini juga Kang, marah-marah ke PNS yang kinerja memble, ada kata-kata gini nih, kurang naon gaji gitu kan, bapak dibayar digaji kurang lebih gitu katanya, ada pegawaian gitu, cina ada anu gaji nanti sabaraha tisuk tidungdung gitu. Itu wah, sepertinya Pak Bupati ini kelimpungan ya menghadapi anak buahnya atau gimana itu? Dalam hal ini mungkin Pak Bupati nyemprot anak buahnya ya. Dari dinas terkait mungkin yang gimana ya, yang kurang kontribusinya terhadap masyarakat. Ya kan. Nah, saya pikir itu cuman biasalah zaman medsos viral gitu. Tapi beberapa hari kemudian keluar beritanya bahwa akan merotasi. Nah itu secerca harapan juga ya, atau gimana itu? Kalau untuk merotasi ya, saya kira Pak Bupati harus melawan arus. Dalam konteks melawan arus dari sini, filosofi dari ikan salmon mungkin kan. Jadi ikan salmon dari hilir ke hilir itu melawan arus. Iya. Berbeda dengan ikan-ikan lain yang mengikuti air. Melawan arus dalam hal ini filosofi dari ikan salmon. Jadi Pak Bupati, kita tinggal nunggu aja keberanian Pak Bupati, apakah dia sanggup untuk merotasi SKPD-nya mungkin yang nggak sejalan dengan keinginan Bapak Bupati. Kalau rotasi untuk kepentingan masyarakat banyak ya kenapa enggak? Jadi soalnya kan Pak Bupati itu pengen visi misinya tuh lompat. Kalau sementara SKPD-nya gak bisa lompat ya kenapa harus dipertahankan? SKPD-nya lempangan ternaon gitu lah. Kalau ibaratkan si perusahaan itu adalah pemerintahan, saya kira si bos akan memecat pegawainya. Soalnya gini kan, kalau di pemerintahan itu yang saya tahu biasanya ketika yang loyal itu kan, yang loyal itu suka segan kita kan untuk baik butut oke dah simu bagur. Nah itu sudah mengakar sebenarnya. Cuman Pak Bupati tidak ingin melanjutkan hal-hal seperti itu, ingin memotong mata rantai seperti itu ya. Ya Pak Bupati mungkin bisa profesional dalam hal kerja ya, mungkin nggak ada kerabat atau saudara jika si anak buah tersebut gak bisa kerja ya ganti aja. Karena ini emang duit kita ya, duit rakyat bukan berasa kita. Saya bayar pajak kan. Indomaret saya pajak kan. Ya, jadi kesimpulannya untuk episode pertama ini bahwa kita sudah melihat ya, ada kinerja dari Pak Bupati dan Pak Wakil ya. Ya untuk kinerja mungkin kita udah bisa lihat lah. Sudah mulai. Salah satunya dari infrastruktur untuk perbaikan jalan, walaupun sekarang belum beres. Mulai dikerjakan. Itu beresnya kapan?
dari media sosial sih saya lihat Pak Bupati itu menargetkan rampung di tahun akhir 2020 kan. Ya, mudah-mudahan aja. Lompat banget itu. Nah, di tahun 2020, di akhir tahun 2020 jalan di selatan udah benar-benar legit. Cuman fokusnya di selatan dulu ya. Ya, selatan dulu. Oke. Episode pertama, sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.